Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Khairunisa. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di materi desain komunikasi visual dengan topik pembahasan yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini terkait sejarah tipografi, di mana kita ketahui bahwa tipografi merupakan salah satu unsur-unsur dari pembentukan dari karya desain komunikasi visual. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait bagaimana sejarah dari tipografi itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa tipografi ini adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang akan mengkaji terkait bagaimana jenis-jenis tulisan, lalu kelompok-kelompok tulisan yang akan kita gunakan sebagai media pendukung dari gambar. Karena ini berkaitan dengan desain komunikasi visual, berarti bagaimana tulisan tipografi ini bisa menggambarkan tentang visualisasi secara keseluruhan itu. Nah, kita ketahui bahwa tipografi ini akan selalu berkaitan juga dengan yang namanya piktogram atau icon-icon. Nah, biasanya tipografi ini akan selalu berdampingan dengan gambar maupun media-media icon-icon lainnya untuk menjelaskan kepada audiennya bahwa apa yang sedang dilihat oleh audiennya ini memang berkaitan dengan salah satu media untuk di-share kepada masyarakat melalui karya-karya desain komunikasi visual. Nah, pengguna piktogram ini biasanya diinisiasi oleh sang pembuat desainnya itu sendiri, karena pada saat itu manusia itu kesulitan untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, di mana kita ketahui bahwa masyarakat-masyarakat pada saat itu lebih banyak menggunakan gambar-gambar atau icon-icon untuk menyampaikan pesan. Nah, bagaimana sebuah upaya untuk penyampaian pesan itu sendiri, bagaimana upaya-upaya untuk menyampaikan isi informasi kepada target market maupun target audiens dengan menggunakan beberapa icon-icon atau simbol-simbol yang memang sudah disepakati oleh masyarakat umum. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan simbol dan icon ini juga dapat membuat sebuah representasi atau sebuah penggambaran bagaimana sebuah ide atau konsep itu bisa menjelaskan terkait objek yang akan dijelaskan itu seperti apa. Nah, simbol ini akan lebih kompleks apabila dia bisa menuju kepada target market yang memang sudah dituju oleh sang desainer itu sendiri. Nah, biasanya mereka sudah membuat sebuah kesepakatan bahwa simbol-simbol atau icon-icon ini memang bersifat universal, sehingga audien-audien yang melihatnya ini hanya dengan melihat icon atau melihat gambar-gambar saja bisa langsung memahami maksud dan tujuan dari isi pesan yang akan disampaikan tersebut. Nah, lalu bagaimana simbol-simbol itu pada akhirnya kita kaitkan dengan yang namanya tipografi atau keilmuan tentang penulisan atau keilmuan tentang tulisan-tulisan itu sendiri. Jadi, bagaimana simbol ini bisa menjadi sebuah tulisan. Nah, kita ketahui pada tahun 1000 sebelum Masehi, kita banyak melihat beberapa karya-karya di Yunani maupun di gua-gua itu, kita akan lebih banyak melihat beberapa bentuk icon-icon. Nah, icon-icon ini biasanya jumlahnya itu tidak hanya satu, tapi jumlahnya banyak dan biasanya merupakan sebuah jalan cerita pada masa-masa pada waktu itu. Sehingga kita ketahui bahwa pada masa 1000 tahun sebelum Masehi ini, simbol merupakan salah satu media yang digunakan untuk menggantikan sebuah posisi tulisan atau menggantikan sebuah posisi tipografi untuk menjelaskan kepada audiennya itu sendiri melalui sebuah komposisi bentuk yang huruf pada masa-masa itu adalah huruf Trajan. Nah, biasanya huruf-huruf Trajan ini tipe-tipenya dia merupakan huruf-huruf yang elegan namun tetap bersifat sederhana. Nah, lalu kita juga perlu masuk ke abad ke-15. Kita mulai masuk ke masa-masa di mana masyarakat-masyarakat pada saat itu sudah mulai mengenal lettering atau teknik menulis secara manual. Nah, pada abad ke-15 ini semua buku yang beredar
itu memang menggunakan media atau teknik dengan lettering atau penulisan secara langsung. Nah, hal ini ditemukan juga oleh Johannes Gutenberg, di mana huruf-huruf ini diukir lalu dicetak dengan menggunakan tinta. Jadi lettering ini adalah teknik penulisan secara manual dengan penggunaan tinta. Nah, namun pada saat-saat ini pengembangan dari media lettering yang dulunya hanya berupa media manual, penulisan tangan secara manual dengan bantuan tinta, saat-saat ini sudah mulai banyak ditemukan tulisan-tulisan hand lettering yang dengan penggunaan media-media digital. Nah, di era digital ini dikenalkan oleh Mucitos pada tahun 1985 bahwa dia menerapkan bagaimana menggabungkan hand lettering yang pada dulunya menggunakan media secara manual atau penulisan secara manual, kita mulai memasukkan ke dalam perkembangan teknologi-teknologi huruf yang biasanya akan lebih murah dan bersifat dinamis. Perusahaan-perusahaan huruf pertama yang ada di dunia itu ada di Adobe Linotype, di mana perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan software yang mendukung untuk perkembangan dunia hand lettering menuju dunia tipografi. Dan media digital itu juga yang hingga saat ini masih terus dikembangkan. Jadi yang dulunya kita hanya mengenal hand lettering secara manual, saat-saat ini kita dengan dipermudah dengan adanya berbagai teknologi-teknologi, kita bisa menulis berbagai macam tipografi dengan media-media digital. Nah, kita ketahui juga bahwa tipografi ini ada beberapa pengelompokan, ada serif, ada sans serif, dan jenis-jenis lainnya. Itu merupakan salah satu hasil dari bagaimana perkembangan dunia tipografi atau teknik penulisan untuk mendukung dari karya-karya desain komunikasi visual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengantar dari tipografi itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.